Itu kemana itu? Apa ya? Tembusan Sukarajo gitu. Sukarajo. Oh. Oh. Sukarajo baru terdekat. Jadi kita ini ngapa? Jadi cak mana bu? Kalau kita berjalan lagi, yang video ke masa ke depan. Ini aku lagi video ini bu. Lagi video ini. Nah, kayak aku kirim kalau di grup kelompok kayak kan? Langsung grup kelompok. Iya, aktivitas ini kan. Nah, ini Mau ada? Apa yang pempek? Astagfirullah. Iya. Sini aku balik dengan. Oh sama aja. Bonceng kau. Bonceng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Pak. Yuk. Iya. Ya tuh. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Luar modal. Di luar beda apa Pak? Kita di santai-santai ya Pak ya di luar Pak ya. Ya. Iya. Iya, jadi agak bincang-bincang dikit Pak kami ini. Ini ibu kami, ibu dosen kami ini ya, ibu dari DPL kami. Ini anggota-anggota itu. Seluruhnya, kan? Iya, masih ada, tapi ini kelompok ini khusus untuk menanyakan masalah ini Pak. Kami mohon maaf dulu Pak ya sebetulnya Pak. Iya. Nah, pengen menanyakan gimana cara pembibitan, terus di bibit itu masalah apa saja buah-buahannya kan. Oh iya, iya. Kemudian dan pembibitan itu ada enggak teknik-teknik tertentu itu Pak yang bisa menunjang supaya bibit itu bisa menjadi bibit yang baik, bibit yang unggul gitu kan. Nah, kami ini di sini sebagai mahasiswa-mahasiswa ini minta pengetahuan dari Bapak ya. Walaupun kami ini masih menempuh pendidikan, terutama Bapak yang di lapangan yang lebih paham. Sama-sama belajar. Iya. Ini juga belajar. Ya di sini sebenarnya pembibitannya apa Pak? Di sini bibit jeruk atau ini bibit jeruk. Oh itu ini Pak. Iya. Terus Rambutan. Ah. Di samping ada rambutan. rambutan, nah, Bibit mangga, mangga, duren, satu bibit nangka juga ada, duku, jambu. Tapi yang paling banyak ini bibit jeruk sini. jeruk Pak ya. Iya. Jeruk itu satu macam apa berapa macam Pak? Banyak nih. Banyak macam juga Iya, Pak. ada jeruk. Ini jeruk siam, jeruk manis kan. Ada jeruk kunci, jeruk sambal itu. Iya. Nah, ada jeruk purut untuk sayur, untuk masak rendang itu bumbu. Ada jeruk purut yang daunnya kayak angpalapan itu kan. Iya. Jeruk purut, ada jeruk bali, Iya jeruk Pak. nipis, Yang paling dominan Pak permintaan itu jeruk jenis siam, jeruk siam Pak ya. jeruk manis itu. Jeruk manis itu Iya. yang paling dominan, paling Iya, banyak permintaan iya. Pak ya. Nah, Nah, ini lagi Pak. Cara pembibitan ini Pak dari penyemaian bibit atau melalui stek, cangkok atau tempel apa cuman Pak? kita dari biji dulu deh. Iya. Dari biji ya, dari buah kita ambil buahnya kan. Buah itu buah setrun ya kami sini kan. Buahnya jeruk masam itu. Yang kalau di Medan itu untuk bumbu masak itu Bu. Kalau masak campur di ikan mas itu kan tidak dimasak lagi dia. Iya. Langsung dimakan itu jeruk apa namanya, jeruk sitrun kalau kami, asam itu. Nah, dari bijinya itu kita cuci ya. Kemudian kita angin-angin, setelah itu 2 hari diangin-angin baru disemai dalam kotak, dalam bedengan itu kan. Setelah itu lah umur 2 bulan dari bedengan dalam kotak semaian tadi ya, kita pindah ke lahan, ke bedengan lahan. Nah, dari umur 2 bulan dari pindah ke lahan tadi, umur 8 bulan baru bisa diokulasi tempel kalau sampai gini ngomong. Okulasi tempel. Ya, Ke okulasi. pohon induk. Ke pohon induk. Pohon induk itu Pak. Pohon induk kita nyari di sini bibit yang bagus, bibit yang buahnya, kalau kita yang ngambil yang manis kan bibitnya buahnya manis. Yo, kalau kita nak nyari jeruk nipis kita cari batang induk jeruk nipis yang bagus. Yo, bibitnya dari sini juga, induknya. Itu apa namanya itu, kita tak pernah ini apa namanya itu nyangkok itu
Nggak pernah. Jadi Iya, paling sistem tempel ya, tempel. okulasi ya. Iya, Jadi di biji tadi disemai, kemudian Iya. udah tumbuh, tumbuh 2 bulan dari situ pindah ke lahan. pindah ke lahan. Iya, Pindah ke lahan, baru Pindah ke lahan. dilakukan pemotongan. sudah ke lahan umur 8 bulan deh. Oh, 8 bulan dulu. Iya, umur 8 bulan baru bisa ditempel tadi. Itu keuntungannya apa, Pak? Sistem tempel itu, Pak? Sistem tempel itu pengakarannya besar. Itu kan Oh, jadi Udah. pohon induknya tadi maksudnya. iya, bahan induknya akarannya kuat. Sudah itu apa namanya itu ketahanannya Dia tadi terhadap hama. tidak juga sama be Sama untuk be, hama. ya. Tapi untuk ketahanan kalau kan iya Umur, ini mungkin ketahanan umur. tidak juga. Tidak juga. Ketahanan maksudnya itu apa namanya itu? Kalau diokulasi, kalau disambung, itu kan sambungan itu kurang cepat besar. Iya. Tapi kalau diokulasi cepat besarnya. Cepat besar. Iya, perbandingannya kalau umur okulasi itu 2 tahun, perkembangannya yang sambung itu paling umur setahun becaknya tuh. Sudah bisa sudah bisa produksi ya, Pak ya, itu. Sudah bisa produksi, sudah itu apa namanya itu batang itu kecil deh. Iya, kalau disambung itu. Jadi Beda dengan okulasi. Kalau istilah okulasi kan perkembangannya bagus dibanding dengan disambung. Iya. Mm-mm. Itu khusus untuk jeruk, Pak ya. Iya, bibit juga lain juga mah itu. Yang lain juga sama, Pak. Sama iya. Jadi kesimpulan itu daripada pengalaman Bapak melalui okulasi tempel itu dengan sistem yang lain, yang mana yang lebih unggul, Pak? Yang okulasi. Okulasi, Pak Iya. ya. Rata-rata di sini mah Iya, itu, Pak ya. iya. Sambung memang cepat besar, Bu. Memang cepat buah sambung. Tapi perkembangan batangnya enggak bagus. Iya. Dia kan kerdil caknya tuh dibanding dengan okulasi. Pemasarannya gimana? Pemasarannya kita sampai ke Jambi kadang. Iya, sampai ke Lampung. Kalau di daerah sini kan daerah Murakuang, daerah Kumring, sampai ke Banyuasin, keliling sini, iya. Jadi setiap apa yang dari dikerjakan itu langsung sudah ada penampungnya gitu atau Belum, masih nunggu. masih Nah, untuk tahun-tahun ini, lah 2 tahun ini agak sulit, Bu, pemasarannya. Olehnya mungkin kan harga getah turun, sudah itu pasar-pasar itu kan agak sepi oleh Covid tadi kan. Iya, itu kan tergantung dengan permintaan pasar tadi kan. Nah, ini untuk permintaan pasar, Pak ya. Cara pemasaran Bapak di sini ini sistemnya dari mulut ke mulut, dia tahu di sini, atau memang kita mempromosikan keluar Dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Iya. Jadi yang pernah belanja di sini semuanya kan, Iya, kemudian dia keluar, kemudian dia memberitahukan bahwa bibit ini yang unggul di situ. Iya. Iya. Jadi memang tidak ada trik khusus Nggak. pemasaran keluar. Berarti, Pak ya. Memang dari dulu saya itu kan. Dari dulu, Pak, itu ya. Walaupun lah zaman mak ini lah zaman apa dia namanya itu kan. Online Iya. ya. Kemudian di Iya. sini ada nggak, Pak, terbentuk di desa ini sejenis koperasi untuk khusus persatuan pembibitan? Belum berarti. Berarti, Pak ya. Iya. Kendalanya apa lah, Pak, kira-kira itu, Pak? Kalau ini koperasi kan kadang-kadang kita kan nak jual kan. Yang lain belum dulu jual. Ada rasa kekompakannya tadi kan. Iya, kalau dewa-dewa anak jual lah tidak terserah. Misalnya kan tuh harga itu kan patokan di pasar 3.000. Tapi ada kawan yang tidak galak 3.000. Dia nak 4.000 misalnya kan. Nah, di situ kan kendalanya. Jadi tidak ada rasa keseragaman tadi. Iya. Oleh yang kita kebutuhan nih. Kalau kita kan nyengok di rumah kan ada beras ada. Iya, orang rumah sehat, misalnya anak-anak sehat. Iya, kita kan tahan dulu harganya. Benar. Iya. Ya nyengok sikon, Pak. Nyengok Sikon. Iya. Nah, jadi kalau pemasaran tadi kan berarti sistemnya dari mulut ke mulut, tidak, Pak ya? Tidak melalui promosi dari kita keluar atau memberikan suatu brosur ke uang, kan tidak kati, Pak ya? Nah, selama ini seluruhnya itu, Pak ya? Iya, dia. Nah, Jadi yang beli itu kadang-kadang yang dari kebun langsung sini ada. Yang memang sengaja uji kami itu ulo di sini, Bu. Ya, ngulo bibit tuh ada juga. Tengkulak caknya tuh. Tengkulak, iya. Dia beli di sini kan dia bawa ke pasar misalnya. Itu ada. Itu skala besar tak? Tidak juga. Tidak juga, Pak Ya, paling-paling kalau segala besar dia tuh ada proyek misalnya di Oki kan.
ada proyek pertanian misalnya, dia butuh bibit, nah itu kadang-kadang kalau skala besar. Nah, kemudian Iya. pembeli ini Pak ada nggak yang dari luar provinsi Pak? Ada tadi Jambi tadi kan ada. Jambi luar provinsi. Dari Padang, Ah. Nah, dalam pengiriman keluar provinsi itu menggunakan jasa apa Pak? truk biasanya mobil, Truk ekspedisi atau truk swasta? terus ekspedisi ya. Ekspedisi Pak ya. Nah, dalam pengiriman itu Pak berapa jarak tempuh Pak dimakan waktunya nyampe ke lokasi Pak? Iya tergantung jauhnya juga deh. Seumpama ke Jambi Pak, seumpama kita ambil contoh ke Jambi. Iya paling 2 hari 2 malam. 2 hari 2 Oke. malam. Iya, Ketahanan bibit itu Pak nyampe ke sana itu cak mana Pak? ndak mungkin berubah dia. Tidak mungkin berubah. Asal pengepakannya penyusunan itu bagus sebenarnya kan. Ah, Iya, jadi kesimpulan pengemasannya Pak ya? Iya, Ah, kalau dia pengemasannya. di polybag ini 10 hari dia masih tahan. Masa tahan. Iya. Tapi dikirim itu melalui pengemasan berupa kotak atau dia dibungkus atau macam mana Pak pengemasannya? Kalau dia dicabut ya ini kan polybag nih deh ya. Iya, iya, polybag. Itu polybag Masih itu utuh. disusun. Susun. Nah, kalau dia dari lahan dicabut dipak pakai ini apa lo gebok pisang biar dingin. Gebok pisang itu kan. Nah, itu diikat di gebok pisang itu paling dalam segebok pisang tuh 500 batang misalnya kan. Itu di dalam kedebong pisang pengemasan itu dia dicabut dari polybag Pak ya? Tidak, dari lahan. Dari lahan, bukan Iya. di polybag Pak ya? Bukan, dia kan dari lahan. Kita tinggal pilih dari lahan apa nak jual melalui polybag, apa dari lahan jual langsung Bu. Nah, kalau dari lahan ke polybag kita masuk dulu di polybag ini. Oke, ya. Tunggulah hidup baru bisa jual. Nah, kalau dari lahan dicabut bisa langsung jual misalnya. Ada permintaan itu ada. Ketahanannya Pak kalau dari lahan Pak ya? Iya. Ketahanannya itu dari lahan dicabut, dikemas di dalam kedebong pisang. Ketahanannya itu bisa berapa lama Pak? Tahan yang di polybag. Dia orang hidup dari polybag. Benar, tadi. maksudnya ketahanan waktu pengiriman tadi Pak. Yo. Apa sehari tahannya atau 2 hari atau 3 hari Pak yang Bisa cabutan tadi? 10 hari bisa. 10 hari bisa ketahanannya Iya. Pak ya. Kalau beda dengan polybag udah pasti tahan kan Pak ya. Nah, waktu dikemas di dalam kedebong pisang tadi Yo, 10 hari masih bisa. maksimal itu Pak ya? Maksimal. 10 hari. Berarti kalau kirim ke Jawa Masih bagus. tahan berarti Masih Pak. bagus, tahan. Iya, insya Allah tahan. Solusinya selain kedebong pisang apa Pak? Karung dia paling. Karung ini, karung Goni. bukan. Karung plastik itu. Karung beras. Kalau beras itu ya. Iya, tapi itu tidak tahan dia. Tapi ngemasnya lebih apa namanya? Praktis Lebih maksudnya. praktis, Ah, lebih cepat ya Tapi dibanding gedebok pisang. tapi ketahanannya kurang. Kurang, dulunya panas kan dia. Iya, kalau gedebok pisang kan dingin. Jadi yang gedebong pisang tadi itu pun juga dililit apa dibalut lagi dengan plastik Pak ya. Iya, tidak juga langsung. Langsung. Ini kan bibit gedebok pisang, nah kita ikan. Dalam Oh, langsung gedebok pisang. Iya. diikat. Jadi tidak dikasih lagi bungkusan Tidak lagi. luarnya tidak lagi. Iya. Tapi kita kasih ini dulu kan, lumpur dulu di akarnya tadi, baru masuk di Nah, gedebok pisang. Bapak kirim aja itu Pak ya dikemas Pak ya. Setiap Bapak kirim kemas itu Bapak kasih stempel enggak Pak? Tidak, Tidak Pak. Ya? Semuanya nama Bapak siapa Pak? Pak Usman. Pak Usman. Nah, Yo. seumpama ini bibit Pak ya. Yo. Bibit 500 batang. Hmm. Di dalam gedebong pisang. Iya. Kemudian permintaan ini semuanya daerah Bandung semuanya Iya. kan. Nah di situ Bapak tidak kasih stempel ini dari Pak Usman Desa Arisan Gading nomor yang bisa dihubungi sekian. Tidak. Tidak Pak ya. Iya. Kita langsung kirim kapan pas sudah dikemas kan langsung kan dikirim aja gitu. Tapi kurasa bagus Pak dikasih itu Pak ya. Memang bagus iya. Jadi ketika datang ke lokasi itu orang tahu, ini dari Sumatera Selatan, Palembang, Ogan Ilir kan. Ini dari pembibitan. Ini ada nomor kontaknya bisa Iya. dihubungi. Nah, Memang itu bagus. ada nomor Facebooknya atau IG-nya ada. Ya mudah-mudah sekarang Pak. Iya, tapi tidak pernah kita Tidak, Pak, pakai. ya? Iya, langsung. Terpikir enggak Pak kira-kira sama itu Pak? Tidak terpikir juga. Tidak pikir itu Tidak Pak. terpikir olehnya kan apa namanya yang pesan tadi kan juga ngomong gitu dari mana bibit nih. Iya, ada. Tapi lebih bagus Pak. Tapi dibuat itu mungkin lebih Iya. bagus, tambah bagus lagi. Iya, insya Allah. Mungkin kan Bung itu kan banyak yang malu bertanya Pak. Tapi ketika dia jenguk merek itu dia ngintip, wah ini merek ini bisa dihubungin. Nah, kan Iya. itu satu prospek cara marketing juga Pak. Iya, dari pemasaran tadi ya. Iyo. Nah, jadi kembali lagi sini Pak, masalah pembibitan ini tadi berarti banyak macamnya Pak ya. Iya. Jeruk,
jambu, Jambu, duren, nangko, rambutan, mangga, Iya. kates Pak ya. Atau tidak Tidak termasuk Pak ya kates Pak ya. tanaman keras ya. Nah, dari buah-buahan ini Pak, ya, ada tidak di desa ini mengolah dari buah-buahan ini jadi bahan makan jadi, seperti kuliner? Kemarin jambu kemarin. Oh, jambu. Iya, dari bahasa Unsri kan buat ini buat jeruk, buat jus jambu itu kan sirup jambu itu. Iya. Ya kebetulan kan harga jambu kemarin kan anjlok. Iya. Iya, kita kepikir kan ada mahasiswa Unsri yang inovasi sini bikin apa nama itu minuman dari jambu tadi Bu. Jus itu Pak ya. Jus. Cak ali-ali itu. Oh. Sejenis Sirup. 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 Oh, ya jus Macam lah itu marjan, jus. iya. Jus ya, jus istilahnya kan. Ada yang dibikin sirup, Hmm. ada yang dibikin siap minum. Macam iya. ini kan kemasannya kemarin tuh dibikin. Itu belum ini. Itu baru jambu tuh Pak ya. Iya, belum apa namanya itu pemasarannya belum Belum banyak tahu ya. belum banyak tahu iya. Itu Iya. kendalanya dari pemasaran itu. Tapi sempat jadi tuh Pak ya. Sempat dibawa ke pameran waktu kemarin baru-baru di Palembang di Jakabaring kan. Oh, pernah ya. Iya, pernah dibawa ke situ. Ke UMKM itu kan. Itu baru jambu Pak ya. Perwakilan dari OI kayaknya kemarin. Kornas kemarin Pak. Ya, di Jakabaring kan. Ya. Harus tambah usaha itu lagi. Hmm. Selain jambu, apalagi Pak yang kira-kira ada Yang prospeknya, punya potensi yang bisa kita buat makanan jadi Pak selain jambu? Jambu. Enggak hati juga buang apalagi. mungkin kalau jeruk karena dia pembibitan ya, bukannya Iya, Pak. hasil ya. Bukan hasil ya. kebun ya. Bukannya kebun. Sebenarnya. Bolehnya kita lahan di sini sempit, Bu. Oh, gitu. Iya, kita kan desa kita cuma 236 hektar. Mm-mm. Disitulah bibit karet, disitulah bibit jambu, disitulah bibit jeruk, disitulah perkebunan. Jadi Kebun kalau karet, sawah. kalau di OI Arisan Gading ini tempat pusatnya pembibitan Pak ya. asal Iya. mulanya. Iya, Ini mulai dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu yang usaha seperti ini? iya aku belum lahir, Bu. Oh, Di bawah tahun 70-an barangkali. Jadi turun temurun. Dulu di sini, Bu, Ah, rumah-rumah besar di desa itu ah. buah ini galo, penghasil buah jeruk galo di sini. Oh, dari Iya. Tapi di atas tahun 70 datanglah virus yang namanya penyakit kuning juga di sini. Iya. Nah, yang itu. Nah, itu yang membuat kami bangkrut caknya di sini kan Iya. dari tahun 70. Iya. Nah, itu cuman bertahan 5 tahun. Udah itu datang lagi virus yang kuning, penyakit kuning tadi. Oh iya. Iya. Itu dari pihak dari misalnya dari pertanian atau apa, itu ada nggak misalnya kerjasama untuk memerangi virus itu atau apa ternyata? Ada dulu kemarin. Heeh. Ada, tapi tak bisa bertahan lama. Mm-mm. Paling setahun dia panen, sudah itu datang lagi penyakitnya. Waktu itu dipakai obat apa, impus apa yang dulu kan? Iya. Iya, pakai juga itu. Jadi Ada. untuk sekarang Pak, jadi mata pencarian penduduk ini untuk pendidikan sumber utama atau sampingan? Sumber utama ada. Iya. Ini khususnya untuk dosen 3 ini kan termasuk ke dosen 3 Pak ya. Iya, Nah, jadi atau dominan masyarakat di dusun 3 ini pembibitan. pembibitan. Oh, Buah kira-kira jambu juga ada. kira-kira berapa persen Pak warga dusun 3 yang bermata pencarian 80% deh. 80%. Iya. Berarti 80% warga dusun 3 ini berapa Pak? Itu katanya. Kayaknya 200 berapa kemarin lupa aku. Berarti banyak Pak ya kalau 80%. Iya, sisanya kan kebun jambu sama ini pengrajin kerupuk kemplang itu. Kalau 80% berarti hampir menyeluruh Pak ya. Iya. Hampir menyeluruh. Berarti 180 kakak ya, bisa kalau 80% ya, kalau dari 200. Ya. Iya. Kita juga hampir menyeluruh tadi. Iya. Mm-mm. 80-an. Jadi mereka ini memanfaatkan lahan-lahan pekarangan seperti ini Pak ya. Iya. Mm-mm. Itu untuk di polybag kan di depan rumah. Tapi untuk lahan bibitnya di belakang Bu, di kebun gitu. Oh, Iya. Kalau pajang di depan rumah kan yang Lewat tahu. Mm. Iya, yang tidak ada lagi nanya misalnya wong dari Lampung misalnya lewat sini kan tidak lagi nanya, oh ini bibit Arisan Gading, ya mampir kan sini.
itu kelebihannya kita kalau kalau jual langsung tuh harganya agak mahal. Ya, Iya. jangan melalui tangan lagi Ya, dah. kalau tangan lagi yang langsung, iya. Tapi sudah sempat pernah ada dah Pak, wong yang pengepul tadi tuh. Yang mana? Istilahnya udah kamu seluruh desa ini bibitnya melalui kami, jualnya kemana kami jual. Ada enggak? Sudah pernah sempat enggak macam itu? Iya memang iya itu. Mm. Iya makin juga yang pengepul tadi. Iya. Iya. Jadi semuanya Tapi olehnya pengepul tadi banyak kan? mm-mm. Bukan yang 1 orang 2 orang Bu, banyak. Jadi terbagi dia Bagi, nih. iya, Ya. kadang kita ngambil di sini kan, Iya, kadang iya, ngambil di tetangga. Tapi yang jelasnya omset lebih besar tuh uang yang datang langsung Pak ya. Yang datang langsung. Iya. Jadi harga lebih tinggi gitu. Lebih tinggi, Biasa iya. dembek tengkulak tadi 1.000 dengan uang datang dembek lah 2.000 istilahnya kan. Iya. Iya. Ya kan olehnya dia nanam langsung kan. Iya. Kalau tengkolak kan lah tangan berapa itu. Nah, uang beli itu Pak, Bapak tuh antar tempat apa dia ambil di lokasi Bapak? Tergantung dengan Kesepakatan. 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 Kalau dia berani ngasih ongkos ya kita antar. Iya. Iya. Misalnya harga di sini kan 2.000. Mm-mm. Kalau dia minta antar jadi 3.000 misalnya. Diantar Pak ya. Diantar. Tapi kalau nak 2.000 mbak dewe aja gitu. Dewe. Nah, itu kan. Berarti tergantung kesepakatan negonya. Iya. Iya. Nah, Itu berdasar ke usianya atau apa tuh harganya tuh Pak? Panjangnya. Panjangnya. Iya. Ini lah ukuran paling pendek ini. Oh, itu. Depan ini iya. ini berapa bulan umurnya Pak? Yang dalam polybag itu 3 bulan. Dan polybag ini? Iya. Nah, 3 bulan berapa tingginya tuh Pak? Tinggi itu 50 sentian paling. 50 sentian. Itu jeruk Pak ya? Iya. Yang itu sekarang harganya 6.000 Bu. Iya. 6.000 uang ngambil di lokasi. Ambil lokasi. Jadi lama-lama di lahan Bu. Iya. Paling tidak 1,5 tahun baru bisa panen gitu. Bagus tuh kalau nggak itu arisan gading ini karena semua di tanah kan uangnya ibarat kata orang tuh sama kan. Iya. Kalau orang daerah sini mungkin sudah tahu pengepul markasnya di arisan gading. gitu. Iya. Iya. Tapi kalau mungkin yang dari luar daerah mereka tahunya daerah mana misalnya. Iya. Paling-paling yang di daerah di luar daerah itu dia ke Tengkulak dulu Bu. Iya. Tengkulak, dari Tengkulak baru ke kita. Iya. Olehnya Tengkulak tadi kan dia kemana-mana ke pasar. Iya. Iya, jalan yang tadi kan. Benar. Iya. Itulah jadi pemasaran desa Arisan Gading ini berarti masih sistem manual. Iya. Manualnya dari mulut ke mulut, dari sampean rekan-rekan, Iya. makanya barulah bisa tembus ke sini. Iya. Jadi uang tahunya bukan melalui langsung. Bukan. Nah, yang di Tengkulak tadi kan Ya. yang maksud adik dibuat merek namo, alamat tadi kan. Nah. Kadang-kadang kita usul mah itu yang Tengkulak tak galak dia di sini. Itulah pada sistem pedagang. Dia ditutup Karena dia tutupnya. tidak dapat lagi. Dia tak dapat lagi kalau kita beli langsung sini. Nah, harusnya kerjasama dengan Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Iya. Aduh. Iya. Ada akun bisnis katanya. Iya, dan sekarang ini akun bisnis. Nah. Jadi ibarat uang tuh tengkulak boleh, sudah itu kita juga jual langsung juga boleh. Iya. Jadi langsungnya tersambungnya ke sini Pak, tidak lagi ke Tengkulak. Iya. Bisa tersambung kalau ya. Sambungan loh. Di Tengkulak dia tetap jalan untuk menambah omset penghasilan tadi mereka bisa jual langsung melalui permintaan langsung. Iya. Itu terkoneksi kalau sebenarnya. Iya. Bisa diatur itu sebenarnya ada Pak ya. Iya. Ya, kira-kira terpikir apa gitu. Nambah jadi ibarat kanan kiri. Oke, nah maju mundur kena. Iya, jadi tambah apa? Tambah tahu. Jadi Iya. hidup ke namanya arisan gading pembibitan sumber anak. Iya. Iya. Kalau bangsa viral Pak, ya, tidak telayan-layan lagi Pak. Kalau viral, iya, tidak telayan lagi ujung-ujung Tengkulak mundur dewe. Tak katit lagi kita jatah kamu, jatah kirim kalau ini sudah. Tinggal promosi be. Iya. Apa. Iya. Tapi kadang-kadang kan yang beli dari lahan tadi, kadang-kadang misalnya udah dari Batu Rajo ya lah. Yang lahan tadi cuma beli 100 batang. Yang kebun ini 100 batang. Ada lagi yang sebelah desanya 100 batang. Yang Tengkulak tadi yang ngumpul kenyo. Ngumpul kenyo. Tengkulak itulah jadi jembatan mereka ke sini. iya, olehnya kan kalau dia langsung dari desa Rio dari Batu Rajo dari desa Rio ke sini kan cuma beli 100 batang lebih ongkosnya. Ya, jadi Tengkulak tadi belinya Tengkulak tadi kan kalau pasar misalnya ini kan misalnya pasar Indralaya ya. Nah,
masalah nelayan kan datangnya dari desa mana-mana datang ke situ kan. Ya, yang belinya tadi kan bukannya satu desa. Tapi tidak juga Pak ya, kalau kita prediksi ke sana, yang katanya ini 100 betang dia beli dewek itu merasa rugi. Nah sekarang dari Tengkulak berapa untuk mereka? Nah kan, kalau seumpamanya kita tadi mereka beli langsung kita punya pengiriman ekspedisi dewek, terasa mungkin lebih murah daripada dia beli Tengkulak. Iya. Nah, karena si Tengkulak mana yang galak rugi kan? Ya pastilah. Ya, kalau kan. Iya. Jadi semuanya dia ambek bapak 2000. Ngerti Ya mungkin jual 25.000. Ya, bisa jadi. Tengkulak tadi sistemnya dek, dia pada barang dah habis dia biar dia jual rugi besok dia. Ya karena dia sudah subsidi silang. Misalnya kan seminggu kan bibit dia dibawa ke pasar tadi, baru laku separuh, yang separuhnya dititip ke si A, si B, si C. Ya itu tadi subsidi silang sistem Pak. Iya, Ya subsidi silang itu dia keuntungan penjualan barang seumpamanya sudah 60% Pak. Yang 40% dia bisa jual rugi Pak. Iya. Ruginya ngapa? Tidak rugi karena dia tutup subsidi silang dengan 60% dia jual untung. Iya. Itu sistem dagang. Iya. Nah, ada marketingnya. Jadi itu dia Tengkulak mana yang tidak rugi. Apa dia? Oleh-oleh dari Pak. Nah, tolong diterima Pak. Alhamdulillah rezeki hari ini. Terima kasih ya. Jangan nanti antak tuh penyerahannya tuh. Coba secara seremonial dulu ya mana. Nah, jadi inilah Pak kami ini sampai tanggal berapa kita sini, Bu? Akhir bulan. Sampai akhir bulan Agustus ini, Pak. Nah, jadi mohon Pak petunjuknya Pak kalau kami rekan-rekan kami ini walaupun tidak kata ibu dosen kami, ketika rekan-rekan kami datang silaturahmi bertanya, ya mohon dibantu Pak kami, Pak. Nah, ini masalah ini kan kalau lah KKN ini kan lah biasa di desa kami di Guti. Warga-warga di sini welcome. Iya. Olehnya dekat Unsri kan, dekat di Kota Palembang, dekat juga kan KKN sini biasa deh datang sini. Tergantung daripada mahasiswanya. Kalau mahasiswanya datang ke rumah diterima. Iya, insya Allah diterima. Kalau ada perlu misalnya ada yang ditanya datang melah. Iya. Tidak apa. Oke Pak ya. Nah, jadi yang perlu ditanya lagi Pak. Target Bapak itu kalau jual bibit itu perkiraan umur berapa nian Pak? Bibit itu baru bisa dijual Pak? 1,5 tahun paling cepat. Dari penyemaian. Dari penyemaian bibit itu 1,5 tahun baru bisa dijual. Iya. Kenapa lah Pak itu sistemnya Pak? Kira-kira apa masalah ketahanan daripada bibit tadi atau mana itu? Dia kan kalau belum ukuran segini kan belum bisa diokulasi. Kita nunggu besar dulu baru bisa diokulasi. Iya. Ya paling tidak kan setahunan baru ukuran sama ini. Baru bisa diokulasi, dari okulasi sampai ke polybag itu bilang paling tidak 6 bulanan. Iya. Oh jadi maksud Bapak tuh ketika dia tuh ditanam ke lahan, ketahanannya tuh lah kuat istilahnya. Iya, kita nunggu dulu kan, nunggu dia besar. Kita jengok dulu di belakang. Oke, mari kita minta jangan dulu. Nah, ini kan dari biji. Oh, ini yang dari biji, Pak ya? Iya, bibit dari biji. Semai ke. Ini yang dari biji. Ya, disemaikan dulu di sini Pak ya. Setelah semai ini udah tumbuh, berapa senti Pak tumbuhnya Pak? Ukurannya? Paling 5-10 cm lah. 10 cm. Iya. Tapi apa penyemaian bibit ini memang harus ditutup ya nih Pak? Iya. Harus ditutup Pak ya? Iya. Oh ini jeruk apa ini Pak? Ini dari induknya Pak ya? Oh ini penyemaian pertama. Iya dari biji. Ini belum rata tumbuhnya nih. Jadi kalau dia lah 10 sentian, nah pindah ke lahan ini. Langsung pindah ke lahan. Yo, ini lah besar ini. Inilah hidup ya. Nah. Jadi setiap hari kerja Pak ya, untuk hari ini kerja untuk 1,5 tahun yang akan datang. Iya. Oh, berarti bagus planningnya Pak ya. Iya. Nah ini lah setahun ini. Ini umur 1 tahun. Iya. Jadi ini kalau misalnya dibiarkan seperti ini saja tetap hidup Pak ya? Tetap hidup, tapi tidak jadi bibit. Oh. Dia setelah ini kita okulasi lagi Bu. Nah, Nah okulasi tadi kita tinggal dipilih.
pilih mau jeruk manis nih, jeruk manis kan bibitnya. Itu jeruk Bali, ada buahnya tuh. Jadi Ini jeruk nipis. tidak Pak, jadi ini sini Pak ya. Yo. Sudah cek ini diapain Pak? Diokulasi. Okulasi. Heeh. Kita ambil matok atau batang induk. Ditempelkan ke Sini. ke sini. Yo, kita kan batang induk. Kita ambil matok steknya kan kita tempel di sini. Iya, iya. Setelah 2 bulan baru dipotong, dihidup, nas. Tunas yang itu yang hidup. Jadi pohonnya masih tetap yang ini. Yo, ini contohnya. Iya, Pak. Dipotong batang induknya, tumbuh yang ini. Oh, ini yang potong ini batang tadi Pak ya? Batang induk tadi. Jadi yang ini Yang ini dari batang yang mana